saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Heri selaku dari bidang UMKM Pena Nusantara Bersatu yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk rapat kita membahas bagaimana memajukan organisasi PNB DPD Kota Denpasar. Pak Edi dan Pak Heri ya. Karena kita melihat bahwa sektor UMKM merupakan sektor yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki dampak nyata terhadap ekonomi rakyat, masyarakat Denpasar pada khususnya. Karena itu, kita melihat bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki dampak nyata terhadap ekonomi rakyat. Saya berharap dalam rapat ini kita bisa menghasilkan program-program yang konkret, realistis, dan bermanfaat bagi masyarakat maupun organisasi Pena Nusantara Bersatu, khususnya PNB DPD Kota Denpasar. Pak Edi, mungkin ada sedikit masukan, pandangan-pandangan, atau Pak Heri, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua PNB DPD Denpasar, khususnya salam hormat juga untuk Pak Ketua dan juga Pak Hari ya, dan UMKM. Ya. Kalau menurut saya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pendataan anggota maupun masyarakat yang memiliki usaha UMKM. Jadi kita data pendataan ya, berarti pendataan UMKM. Oke, kemudian terus kita harus mengetahui potensi yang ada baik di bidang kuliner dan juga kerajinan, jasa lainnya ya, perdagangan maupun usaha digital. Itu mengikuti era sekarang ya, tentunya digital ini kan sangat penting ya. Kita harus mengikuti ya, karena kalau kita tidak mengikuti juga untuk akan tren sekarang itu kita harus mengikuti. Betul. Dan setelah data terkumpul baru kita bisa membuat program pembinaan yang tepat sasaran. Mungkin kita membuat agenda-agenda di masyarakat gitu. Perlu saya tambahkan, masyarakat itu sebenarnya simpel Pak Ketua ya. Bukan sekedar teori aja, maaf gitu. Kita harus action langsung ke lapangan gitu. Langsung aja gitu boy. Mungkin masyarakat perlu gimana cara kami mendapatkan atau mendapatkan pemasukan lah intinya ya. Gitu dalam agenda kerja itu perlu kita rangkul dari akar rumput itu. Ya, mulai dari bawah. Betul. Termasuk khususnya UMKM konvensional yang tertinggal gitu. Konvensional dalam arti mereka yang tidak menggunakan teknologi digital Pak Edi ya, yang mereka hanya menggunakan konvensional fisik kita bantu, betul gitu ya. Kita bantu mungkin ya, kita memberikan sarana gitu, secara aksi nyata yang mereka butuhkan ya. Karena selama ini banyak maaf ini lembaga saya tidak subjektif, banyak yang memberikan teori-teori aja gitu. Untuk action di lapangan kurang. Semoga PNB termasuk khususnya di DPD Denpasar memberikan aksi nyata gitu, memberikan sentuhan, merangkul aksi nyata ya. Iya, betul. Lebih terrealisasi lah untuk masyarakat bawah khususnya. Oke, itu baik. Mungkin itu dulu pendapat dari saya gitu Pak Ketua, saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik. Sangat bagus sekali tuh masukan-masukan dari Pak Kabid UMKM ini Pak Edi. Karena memang apa ya, tantangan UMKM saat ini bukan hanya modal atau finansial Pak Edi dan Pak Heri ya, tetapi pemasaran dan kemampuan mengikuti perkembangan di era digital. Baik. Bagaimana pendapat Saudara Heri, pandangannya terkait yang kita bahas hari ini Pak Heri? Silakan. Ya, selamat malam. Benar apa yang dikatakan Pak Edi, kalau UMKM itu memang harus didukung oleh digital ya, karena di saat era seperti ini konvensional itu kurang efektif Pak Edi ya. Oke, baik, sepakat. Baik, saat ini banyak pelaku UMKM baik produk bagus tetapi belum memahami cara branding dan pemasaran online. Mungkin ke depan kita bisa membuat pelatihan sederhana terkait digital marketing, pembuatan konten promosi, dan penjualan online. Selain itu, kita juga bisa mengadakan kegiatan bazar atau kegiatan UMKM saat ada agenda organisasi agar produk anggota bisa lebih dikenal masyarakat. Pak Edi, bagaimana? Mungkin ada masukan-masukan? Kalau menurut saya itu saja mungkin mewakili
paparkan tadi, bahwasanya saya ulangi kembali, masyarakat elemen bawah itu terutama di akar rumput lah, itu kita di UMKM termasuk di bidang UMKM ingin memberikan atau mengaplikasikan apa yang kita punya program-program yang bisa menyentuh masyarakat, khususnya konvensional. Kita harus membantu, kita hadir di tengah-tengah mereka, memberikan solusi atau opsi di era digital ini, apa yang harus kita bisa sumbangsikan. Kita harus berpikir kritis ya soal pasar konvensional, kasihan mereka banyak yang tertinggal. Pasar era sekarang digital ini sangat luar biasa ya, perkembangannya betul. Kita harus hadir membantu lah, secara nyata ya, mungkin seperti itu ya Pak Heri ya. Iya, betul. Karena masyarakat Pak Ketua izin itu tidak mau apa ya terlalu banyak ribet, mungkin nggak mau ribet lah gitu. Kita hadir memberikan langsung kasih nyata, mungkin aplikasi secara nyata lah gitu. Dan mereka itu tidak mau ribet gimana soal teorinya, soal apa gitu. Yang penting gimana caranya mendapatkan apa itu pemasukan atau pendapatan lah. Itu mungkin lebih fokusnya ke sana Pak ya. Betul ya, simpel ya, betul. Ya kita semoga bisa membantu lah di akar rumput itu ya, termasuk konvensional itu supaya lebih meningkat dan bisa bersaing di nasional kan, di pasar nasional khususnya. Soal konten tadi juga kita mungkin bisa memberikan pelatihan atau edukasi, nanti kolaborasi juga kan dengan teman-teman pelajar, dari teman-teman mahasiswa betul, dan bidang-bidang apa ya kompeten yang terkait di bidang-bidang tersebut. Betul, gitu. Pasar online ya di sini. Oke, baik Pak Edi, saya sangat sepakat sekali dengan masukan-masukannya. Kita ingin PNB bukan hanya dikenal sebagai organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial kebangsaan dan mitra TNI Polri, pemerintahan, kita di sektor pengawasan aparatur negara ya Pak Edi ya. Tetapi juga kita hadir membantu peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor bidang UMKM yang Pak Edi pimpin ini. Berbagai macam bidang. Betul, baik. Ya minimal kita memiliki database UMKM, binaan kita, program pelatihan kerja dari kita kepada masyarakat, promosi media digital, kegiatan bazar UMKM, dan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait Pak Edi ya. Oke, kalau memang program yang kita bahas ini dapat berjalan dengan baik, kami yakin organisasi kita ini akan semakin dipercaya masyarakat. Apakah seperti itu Pak Edi, menurut Pak Edi pandangannya? Tentunya ya kita hadir semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat kecil ya khususnya ya, karena kita harus start dari akar rumput dulu ya, dari bawah ruang-ruang apa, dan mengurangi angka pengangguran itu juga sangatlah penting, membuka lapangan kerja tentunya, dan menyalurkan apa yang kita miliki gitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga pengangguran. Secara tidak langsung kita sudah membantu. Pak Heri negara juga tentunya. Baik, terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Mungkin Pak Heri ada sedikit tambahan, silakan. Saya juga ini Pak, saya siap membantu dalam pelaksanaan di lapangan. Baik, terima kasih termasuk Pak Heri. pendapatan anggota UMKM Di sektor UMKM Pak Heri. dan koordinasi kegiatan promosi usaha masyarakat. Cukup seperti itu Pak. Baik Pak Heri, terima kasih atas masukan-masukannya. Dan Pak Edi juga ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas masukan-masukan dan pemikiran dari rekan-rekan Pak Edi dan Pak Heri. Hasil rapat hari ini akan menjadi dasar untuk kita menyusun program kerja di bidang UMKM Nusantara Bersatu, DPD Kota Denpasar. Baik, saya juga berharap kita semua tetap solid, kompak, dan terus bergerak dalam kebersamaan di Pena Nusantara Bersatu ini demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, kalau begitu saya akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rapat ini hari ini kita tutup ya Pak Edi dan Pak Heri ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pemikiran-pemikiran dan waktunya yang telah disempatkan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya, salam sejahtera.
Salam perjuangan Pena Nusantara Bersatu. Pena Nusantara Bersatu. Maju terus, pantang mundur. Ready. Ini.